Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Sukihotu, Namo Buddhaya. Jadi pada malam hari ini kita masih lanjut tentang kematian ya. Sudah siap belum? Ya, Bante nggak tahu kapan kita akan pergi menghadap Giam Loong ya. Yang pasti kalau tadi sudah kita baca parita-parita ataupun suta, ya nggak ada satupun dari kita yang bisa nyogok atau bisa bayar Giam Loong ya. Pokoknya sudah saatnya ya dijemput. Ya, nggak ada dibilang, oh kalau ini kasta kesatria atau kasta mana. Ya, nggak ada. Semuanya sama. Ketika sudah waktunya habis, kontraknya sudah habis, semua akan dipanggil ya, semua akan dipanggil. Nah, Bapak Ibu, sebelum Bante mulai pembahasan kita pada malam hari ini, nah Bante mau minta Bapak Ibu untuk membaca Wijaya Sutta ya. Wijaya Sutta. Wijaya Sutta itu Bapak Ibu bisa lihat di halaman 200. Wijaya Sutta, Bapak Ibu bisa lihat di halaman 188 ya. Kita baca sebentar tentang Wijaya Sutta buat kita merenungkan bagaimana dengan jasmani kita. Biasanya dibilang bahwa badan jasmani itu kan adalah sesuatu yang indah dan seterusnya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita baca Wijaya Sutta. Bapak Ibu bisa lihat di buku lama halaman 188 ya. Nah, ini kita baca langsung artinya aja. Anda bisa ikuti Bante dari rumah. Di sini dibilang bahwa baik berdiri, berjalan atau berdiri, baik duduk atau berbaring. Jika kita membungkukkan atau meluruskan badan, ini hanya gerak dari badan. Tulang-tulang dan otot-otot dibalut dengan selaput daging, dan badan ini hanya diselubungi oleh kulit. Dengan demikian tidak terlihat yang sebenarnya. Nah, maksudnya di sini gara-gara kulit kita yang bagian luar ini sehingga kelihatan kita putih, ya kan? Kita hitam, kita ganteng, kita cantik karena diselubungi sama kulit yang ada di luar. Tetapi dalamnya bagaimana Bapak Ibu? Enggak kan? Otot warnanya merah, ada darah dan seterusnya. Nah, badan terdiri dari usus, lambung, hati, gelembung air, jantung, dan paru-paru, ginjal, dan limpa kecil. Ada juga dengan ingus, lendir, peluh, getah bening, darah, dan lemak ya, gaji. Melalui 9 lubang, kotoran terus-menerus keluar. Ya, ada 9 lubang, yaitu kotoran mata akan keluar dari mata yang jumlahnya 2. Kotoran telinga keluar melalui telinga, ada 2 lubang. Ingus keluar dari hidung kita. Manakala empedu dan lendir dimuntahkan, kotoran dan peluh keluar dari badan. Nah, jadi kalau kita melihat ini Bapak Ibu, sesungguhnya badan jasmani yang seperti ini adalah hal-hal yang perlu kita lekati apa enggak. Ya kan? Wah, ternyata badan kita kotor ya. Ada kotoran mata, hidung, telinga, kadang-kadang melalui mulut. Nah, terus di dalam rongga kepala ada otak. Seorang dungu karena kebodohannya menganggap badan ini adalah barang yang baik sekali. Ya, orang yang dungu di sini bukan berarti orang yang bodoh secara IQ, bukan ya, tetapi orang yang bodoh karena kegelapan batin, melihat yang bening-bening langsung suka,
Ini ceweknya cantik ya. Ya kan? Oh, ini ya rambutnya panjang, cantik. Ini ya rambutnya keriting, cantik. Ya kan? Oh, cowok yang model begini ganteng. Yang six pack ganteng. Yang one pack juga ganteng. Dan semuanya. Jadi orang bodoh dalam hal ini dikuasai oleh moha atau kebodohan batin. Sehingga hanya melihat, oh, badan jasmani ini begitu cantik ya, begitu cantik, begitu indah. Nah, jadi begitu cantik atau begitu indah. Padahal nggak seperti itu. Ya, kalau kita mau lihat dalamnya nggak seperti itu. Coba, kalau cewek yang tadi cantik belum dandan, cantik nggak kira-kira Bapak Ibu? Ya, belum tentu kan? Coba, waktu Bapak Ibu lagi pacaran, terus yang istri Anda sekarang adalah orang-orang yang cantik menurut Anda dulu ya. Ya, yang suami Anda juga Anda rasa ganteng di zaman itu. Nah, tetapi setelah Anda misalnya sudah berkeluarga, lihat dia bagaimana. Aduh, malam kok ngorok ya, cantik-cantik tapi ngorok gitu ya. Ya, sama. Tetapi di sini Buddha bilang kepada kita, karena kenapa kita menganggap mereka cantik atau cakep? Karena dipengaruhi oleh moha atau kebodohan batin kita sendiri. Nah, apabila badan kita mati ya, di sini dikatakan jika badan ini mati sebagai bangkai di dalam kuburan akan bengkak, biru dan tersia-sia. Anggota keluarga tidak menginginkannya lagi. Ya, jadi kalau kita sudah mati, badan kita akan warna biru Bapak Ibu ya. Apalagi kalau Bante kan sering tuh. Apalagi kalau kami dulu waktu jadi Bante baru ya. Pokoknya waktu umat sering ke mall. Waktu jadi Bante hampir tiap hari ke rumah duka ya. Tiap hari liatin mayat, aduh sudah mau tutup peti, kadang-kadang juga takut nanti kebayang malam-malam ya. Tapi tugas. Bante Victor pergi ke sana ya, ke rumah duka sembayang. Ya udah pergi. Padahal dalam hati mah aduh, tiap hari lihat mayat buat apa gitu ya. Ya kan? Gak ada lagi yang kita bilang cantik atau ganteng ya. Yang cantik atau ganteng cuma ada di foto, di depan peti. Di belakang peti gak ada lagi. Ya kan? Apalagi kalau sudah formalin, dia punya kulit sudah mulai pucat, mulai biru, mulai hitam. Ya kan? Apalagi kalau misalnya masalah jantung, oksigennya kurang, nah, mukanya langsung hitam dan seterusnya. Nah, makanya jika dibilang bahwa badan ini mati, maka pihak keluarga pun nggak suka lagi sama bangkai mayat ini. Ya, nggak ada yang mau simpan. Oh, ini kan suami saya yang tercinta, saya mau simpan di rumah mayatnya. Nggak boleh. Ini istri saya yang tercinta, nggak boleh. Dulu ada satu cerita waktu Bante kecil, Bante pernah dengar, ini cerita lucu dari Bante Kamsa ya. Jadi itu hari waktu Bante masih SMA, masih kecil. Kemudian Bante Kamsa cerita kepada kita di Manado. Umat katanya lucu-lucu ya. Umat lucu-lucu. Jadi ada satu umat baru married, kemudian meninggal istrinya ya. Jadi suaminya setiap hari di depan peti, peluk petinya. Terus bilang kepada Bante ya, waktu itu Bante Kamsa yang lagi doa, aduh Bante, tolong bagaimana ya istri saya ini kan cantik. Ya kan kasihan dia ya, cantik bla 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 bla. Bante Kamsa bilang, iya cantik sekarang, habis dandan kan, baru dimandiin mayatnya. Coba kamu tunggu 5 hari lagi. Berani nggak buka tuh peti? Ya, nah jadi itulah. Ketika badan ini sudah kekurangan elemen-elemen yang Bante sudah jelaskan kemarin-kemarin, maka dia akan berubah. Berubah menjadi, ya tadi, akan bengkak, biru, dan seterusnya ya. Nah, kita lanjut. Mayat itu akan dimakan oleh anjing, serigala, anjing hutan, cacing-cacing, burung gagak, burung nasar, dan binatang-binatang lainnya.
Ya, jadi dalam tradisi India setelah meninggal ada beberapa tradisi di mana mereka mensucikan api. Jadi terutama mereka-mereka yang kalau Anda ke Sungai Gangga, ya kan, kalau misalnya pernah pergi sama Bante di Sungai Gangga, kadang-kadang dapat jackpot ya. Kadang-kadang ketika kita lagi di ke atas kapal, kadang-kadang ada yang lihat mayat bayi ngambang gitu kan. Kenapa mayat bayi? Mayat bayi dalam tradisi India nggak boleh dibakar. Jadi mayat bayi, mayat yang masih baby ya, langsung diikat, kemudian diikat pakai batu, dilempar di dalam Sungai Gangga. Jadi nggak dibakar. Sehingga ya kalau nggak dibakar otomatis dimakan oleh ikan-ikan ya. Ya karena kan tenggelam ke bawah arus, ya kemudian lepas dari itunya, dari ikatannya, kemudian digigitlah sama ikan. Makanya kalau Anda pernah ke Sungai Gangga bareng Bante, itu ikan lelenya gede-gede ya, lebih gede daripada lengan Bante. Ya. Nah, kadang-kadang di beberapa tempat yang jauh dari sungai, mereka cuma taruh mayatnya di pinggir-pinggir jalan. Ya, dari situlah hanya dibungkus dengan kain warna putih, dan dari situlah para Bante boleh ambil kain putih ini ketika mayat sudah membusuk. Para Bante boleh pegang kain putihnya, kemudian baca Pamsukula yang tadi kita sudah baca. Anicca wata sankara, sambil lihat itu mayat. Terus ambil kainnya buat dibikinkan jubah ya. Nah, selanjutnya di sini Buddha bilang, di dalam dunia ini siswa yang bijaksana setelah mendengar sabda Sang Buddha mengerti dengan benar karena ia melihat dengan sewajarnya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, kita sebagai siswa Buddha, kita melihat suyogianya badan ini ya. Bagaimana Buddha melihat? Seperti ini badan ini. Maksudnya apa Bante? Badan ini ya seperti tadi, terdiri dari 4 elemen, dan di dalam badan ini hanya berisi kekotoran ya, kekotoran sesuatu yang jijik, sehingga kita tidak melekat dan tidak fokus pada badan ini ya. Seperti itu juga badan ini akan terjadi, maksudnya setelah meninggal badan ini juga akan seperti tadi, jadi bengkak, ya kan, dimakan cacing dan seterusnya. Lepaskanlah belenggu badan ini, baik pribadi maupun di luar, baik dalam sendiri maupun di luar. Di luar ini biasanya kepada orang-orang yang kita cintai. Ini suami saya yang ganteng, ini istri saya yang cantik, ini anak-anak saya, dan seterusnya. Kita harus melepaskan belenggu ini. Dan badan kotor yang berkaki 2, yang membawa bau busuk, penuh dengan kotoran yang keluar dari berbagai tempat. Jika badan ini yang demikian ini orang menganggap dirinya tinggi dan memandang rendah orang lain, apakah sebabnya? Yaitu hanyalah kebodohan. Jadi Bapak Ibu, kita tidak melihat juga di sini adalah, oh gua lebih cakep dari lu jelek. Ya, saya putih, kamu hitam. Nah, jadi kalau kita hanya membanding-bandingkan dari segi fisik, oh kamu gendut, ini kurus, ya kan? Ya maka Buddha bilang, apakah sebabnya? Hanyalah kebodohan. Jadi di sini bukan berarti juga kita harus bangga dengan kondisi diri kita. Wah, gua begini, gua lebih baik dari lu, ya kan? Hidung saya jelek, nggak mancung, pergi tarik operasi. Bukan, tetapi Buddha bilang semua yang kita lihat adalah fenomena. Fenomena karena apa? Kita mau jadi seperti itu karena kebodohan. Sekali lagi, kebodohan di sini karena kita tidak melihat segala sesuatu dengan real, dengan nyata. Ya, banyak dari kita yang tidak mau melihat hal ini secara nyata.
dan kita menutupinya dengan kepalsuan-kepalsuan. Sudah tua, ya kan, ininya sudah harusnya keriput, nggak mau terima, pasang benang. Ininya tipis, nggak mau terima, pakai sulam, ya kan. Apalagi ininya hidungnya nggak terlalu mancung, tarik pakai plastik, ya, dan seterusnya. Biar nggak sakit, katanya. Saya pernah ketemu satu dokter kecantikan bilang, biar nggak sakit Bante. Pasti coba lihat di sini, di belakang telinga. Kalau ada bekas kayak garis di belakang telinga, pasti dia operasi plastik. Nah itu. Belum lagi suntik silikon ya, biar pipinya nggak kendor gitu ya, dan seterusnya. Karena kenapa? Kita mau nganggap diri kita ini yang baik ya, diri kita ini yang baik, yang benar-benar ya seperti semula begitu. Kita juga nggak mau terima rambut kita putih, kita nggak mau terima, kita tetap bikin jadi hitam. Kita nggak mau terima. Jadi karena kita nggak mau terima kenyataan hidup ini, sehingga inilah yang membuat kita selalu menderita. Ya, kita selalu menderita. Kemarin waktu kita baca WA juga kan ya, ada satu bos yang ke Singapura ya. Dia pergi operasi, nah ternyata mungkin ada alergi obat dan akhirnya meninggal. Nah ini ya. Jadi dalam ajaran Buddha Bapak Ibu, kehidupan kita sebagai manusia lebih mulia daripada kita mengurus badan jasmani kita. Oleh karena itulah badan jasmani ini seyogianya kita gunakan dengan sungguh-sungguh ya, dengan hal-hal yang baik. Fokus bukan hanya untuk badan jasmani kita, tetapi melalui badan jasmani ini kita jadikan ini adalah saluran. Seperti Bante contohkan, badan jasmani ini adalah seperti pipa ledeng. Tetapi pipa ini pun kita harus jaga. Jaga dari mana? Sumbatan air dan seterusnya. Nah, sama. Badan jasmani ini pun kita perlu jaga sewajarnya. Nah, terus ledeng ini digunakan untuk apa? Untuk mengalirkan air. Nah, sama dengan badan jasmani kita. Kita gunakan badan jasmani kita ini yang kita sudah peroleh dengan baik untuk apa? Untuk menyalurkan kebajikan bagi semua makhluk. Makanya kalau kita melihat seperti ini, maka dibilang bahwa Anda sebagai umat Buddha yang bijaksana, yang mempergunakan badan jasmani dengan sangat-sangat baik ya. Jadi ini adalah pembahasan singkat mengenai Wijaya Sutta ya. Ini hanya singkat banget. Nah, semoga Bapak Ibu bisa mengerti dan memahami bahwa ya segala sesuatu itu lihat apa adanya. Lihat apa adanya. Biasanya di wihara-wihara hutan, kami setiap hari merenungkan 32 bagian dari badan ya. Untuk merenungkan bahwa badan ini nggak sempurna. Ya, cuman di buku ini Bante lihat nggak ada. Biasanya kalau kami di hutan ada buku yang lain, nah kami tiap hari ya, setiap malam merenungkan kesa, rambut, loma, bulu, danta, gigi, kita renungkan 30 bagian, paru-paru, usus besar, usus kecil, limpa, ternyata badan kita hanya seperti ini. Ya, nah itu, kita merenungkan perenungan badan, sehingga kita bisa melihat ketidakkekalan di dalam badan kita. Nah, ini untuk malam hari ini, ada 2 pertanyaan yang Bante perlu jawab pada malam hari ini juga, yaitu pertanyaan yang pertama, Bante, kalau misalnya orang atau saudara kita mendekat ajal atau mendekat kematian, terus parita apa yang perlu dibaca? Ya, parita apa yang perlu dibaca? Nah, Bapak Ibu, parita apa yang perlu dibaca tergantung dari si calon dari pasien ini yang sedang sakit ini,
dia sering kemana waktu dia hidup. Misalnya, dia sering pergi ke wihara untuk baca Liam Keng. Maka sebelum dia meninggal, kalau bisa kita usahakan dia mengingat Liam Keng yang dia sering baca. Ya. Kalau dia misalnya biasa baca Parita, ya, Anda juga boleh membacakan Parita. Nah, jadi di sini jangan sampai orang biasa baca Liam Keng, kemudian, aduh, Liam Keng saya nggak ngerti, udahlah, suruh cari Bante aja, biar Bante yang baca doa. Ya, kalau bisa jangan. Kalau bisa biar searah gitu ya. Jadi ketika dia sering membaca ini, berarti dia mempunyai keyakinan di situ. Nah, ketika dia mempunyai keyakinan di sini, kita sebagai keluarga mengkondisikan dia untuk membangkitkan keyakinannya kembali. Ya, sekali lagi, kita sebagai keluarga mengkondisikan dia untuk membangkitkan keyakinannya kembali. Sehingga si calon yang meninggal ini, dia bisa memiliki keyakinan yang baik dan dia bisa memiliki pikiran yang fokus dengan apa yang dia yakini. Nah, jadi jangan sampai dia biasa baca Amitofo terus kita paksa, udah nggak boleh, baca Nak Motasa aja, gua nggak ngerti itu apa. Nggak boleh ya. Kalau bisa kita sebagai keluarga, Anda harus sesuaikan. Si almarhum suka yang mana, calon almarhum atau almarhumah ini suka yang mana, Anda sesuaikan ya. Termasuk juga di sini ketika orang tua kita misalnya ya, kadang-kadang ya dari ajaran agama lain mereka juga kadang-kadang suka baptis dan seterusnya. Nah, itu juga kalau bisa dihindari ya. Karena kenapa? Percuma, batin dia nggak terima. Kenapa dia terima? Karena sudah lemah, sudah bohwat, sudah nggak bisa lawan. Jadi sudahlah. Tetapi terima nggak dia Bante? Enggak. Ya, walaupun dia iya, tetapi batin dia enggak. Kenapa? Karena bawah sadar dia nggak terima. Ya, bawah sadar dia, kebiasaan dia nggak terima. Nah, oleh karena itulah kita usahakan bagaimana ketika orang sudah menjelang ajal, kita kondisikan sesuai dengan keyakinan dia. Tadi pagi juga Bante sudah bahas dengan Raymond tentang ini ya. Nah, jadi kalau misalnya yang suka Liam Keng, terutama yang di Jakarta, Wihara Mahayana Bante tahu banyak. Anda bisa pergi ke sana, mengundang suhu untuk membacakan doa. Ya, bagi mungkin yang calon adalah orang Theravada, Anda juga bisa ke wihara-wihara Theravada untuk membacakan Parita. Kalau misalnya memang keadaan seperti ini COVID, nggak bisa, Parita apa yang harus saya bacakan Bante? Kalau untuk di Theravada, kita bisa membacakan yang singkat, ya, yang singkat dan fokus ke situ. Misalnya baca Wandana, Nak Motasa, itu ulang aja terus, ulang terus. Jadi nggak perlu kita baca satu buku, nggak perlu. Tetapi kita baca satu, yang penting fokus ke situ dan kita ulang. Yang penting adalah pengulangan, ya, pengulangan. Misalnya Anda ajarkan Nak Motasa, ya udah, ulangi terus Nak Motasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, selesai ulangi lagi. Nah, atau enggak misalnya Itipiso. Ya, Itipiso di YouTube ada yang sudah pakai lagu. Jadi Anda sudah bisa cari Itipiso Bhagawa Arahang Sama Sambuddho. Nah, ini juga bisa diulangi terus-menerus. Bangkitkan juga boleh membacakan Tisarana, ya kan? Terus Saca Kirya Gata. Jadi Bante sarankan adalah minimal 3. Wandana, Tisarana, dan Saca Kirya Gata ya. Wandana adalah Nak Motasa, Tisarana adalah Budang Saranang Gacami dan seterusnya. Saca Kirya adalah Natime Saranang Anyang Buddho Dhammo Sanggome. Nah, ini 3 Anda bisa bacakan ketika keluarga kita
akan mengalami kematian. Ya, jadi kita fokus. Nah, seperti dulu Bante ingat tahun 2017 apa 18 ya, Bante lupa. Itu ada satu umat juga sakit ya. Namanya Bante masih ingat Yohanes. Dia sakit. Kemudian Bante ke rumah sakit, Bante cuma tanya, bisa baca parita? Bisa. Oke, biasa. Kalau biasa Bante kalau pergi, Bante nggak kenal umatnya, Bante akan tanya, kamu biasa bisa baca parita atau liamkeng? Oh, parita Bante. Oke, parita apa ya? Dikasih tahu. Kadang-kadang Bante bilang, bisa baca Namo Tassa? Bisa. Akhirnya ke yang Yohanes itu Bante bilang, udah kamu baca Namo Tassa terus. Nggak boleh nonton TV. Kamu rasa sakit, kamu baca Namo Tassa. Kamu kamu rasa takut, baca Namo Tassa. Kamu masih sadar, baca Namo Tassa. Nggak boleh lepas, nggak boleh putus. Nah, itu saya pesan kepada yang jaga. Nah, akhirnya Bapak Ibu singkat cerita, dia bisa fokus dengan Namo Tassa. Itu hari pertama Bante pergi, mukanya begitu ketakutan, ya kan, nggak bisa senyum, begitu takut. Hari ketiga saya pergi, mukanya sudah bisa ketawa, ya kan, sudah bisa senyum, sudah bisa fresh lah, lebih fresh gitu kan. Dan bahkan Bante masih gangguin ya, Bante bilang, ya lebih semangat biar nanti cepat sembuh. Kalau sudah sembuh, kamu hobinya apa? Saya bilang, oh hobi main game. Ya udah, kalau sudah sembuh bisa main game lagi. Jadi Bante bercandain ya. Tetapi ingat, mesti baca Namo Tassa terus. Nah, ternyata di hari ketujuh ya sudah waktunya untuk jalan ya. Nah, jadi dari situ kita lihat proses ya, dari hari pertama yang begitu takut, begitu cemas. Nah, di hari ketiga dia sudah bisa rileks, sudah bisa bahagia. Nah, jadi dari situ Bapak Ibu, kalau kita mempunyai praktek diri yang baik, ya membuat Anda menjadi lebih rileks menghadapi kematian itu sendiri ya. Yohanes hanya 7 hari. Bapak Ibu sudah sama Bante kurang lebih kita berapa bulan sekarang, Will? 5 bulan ya. Ya, 5 bulan kurang lebih ya. Bapak Ibu sudah tiap malam sama Bante 5 bulan. Ya, harusnya lebih hebat daripada dia ya. Yang kita baca juga paritanya lebih banyak ya. Jadi harus punya keyakinan, harus punya rileks. Jadi lebih banyak, lebih kuat. Pertanyaan berikutnya adalah Bante kemarin tentang meditasi. Meditasi poin ketiga yaitu musuh. Nah, Bante, bukankah musuh-musuh ini kita harus lepaskan? Kenapa Bante masih suruh kepada kita untuk mengingat lagi ya, musuh-musuh kita diingat lagi. Nah, bagaimana nih Bante? Ya, baik. Jadi, jawaban dari Bante adalah yang Bante maksud adalah musuh-musuh kita yang kita masih attach, yang kita masih lekati. Ya kan? Kan sayang musuh saya dilepas Bante. Ya. Jadi musuh-musuh yang Bante maksud adalah yang kita masih benar-benar benci, itulah kita usahakan untuk memaafkan dia walaupun hanya melalui meditasi. Jadi yang kita perlu ingat, yang masih kita lekati ya, sayang Bante musuh kalau dibuang atau ya. Nah, yang masih kita lekati ini yang harus kita maafkan di dalam sesi meditasi. Kalau misalnya sudah kita bisa lepas, maka kita nggak usah bayangkan dia lagi. Misalnya, saya pernah slack sama si A, misalnya kan. Nah, ternyata si A ini saya sudah bisa rilis, saya sudah bisa maafkan dia. Jadi pada sesi meditasi sekarang, saya nggak perlu bayangkan si A lagi, karena si A bukan jadi musuh saya. Nah, tetapi misalnya saya masih ada si B nih Bante, stoknya masih banyak. Nah, Anda bayangkan si B. Ya, si A sudah enggak, karena si A sudah kita benar-benar dalam batin memaafkan. Ya. Nah, jadi ini yang kita lakukan ketika kita bermeditasi. Bukan maksud Bante untuk kita ingat semua musuh kita, bukan. Tetapi kita usahakan bagaimana yang masih kita ingat,
ya yang masih kita punya ganjalan di hati, kita usahakan di dalam sesi meditasi kita maafkan mereka. Ya, sehingga kalau sudah kita maafkan mereka, kalau kita ketemu misalnya lagi kondangan, lagi di rumah duka, ya kan, lagi acara waisak dan seterusnya, nah kita sudah aman, kita sudah bisa terima di dalam batin kita. Ya itu ya yang bisa Bante sampaikan buat malam hari ini. Dan untuk menambah kebajikan dari Bapak Ibu pada malam hari ini dan persiapan kita menjelang kematian, kita perlu yang namanya meditasi. Oleh karena itu, Bante menghimbau Anda semua, mari bersama-sama kita